Nomor 4 aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatil iman wal Islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Bapak sekalian, alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan diskusi fikih kita, masih bab yang membahas tentang syarat-syarat dari sholat berjamaah. Kita masuk ke syarat yang terakhir dari sholat berjamaah. Nah, setelah ini beda bab lagi nih. Nanti ada bab tentang sholat Jumat. Apa itu? Sebelumnya kita bertawasul dulu, mengharapkan berkah dari Rasulullah SAW serta menghadiahkan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini, yaitu Syekh Zainuddin Al-Madibari. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa khususan hadatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Madibari Al-Fanani wa usulihim wa murihim wa ahli silsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syarat yang terakhir dari sholat berjamaah yaitu wa'ada mutakhallufin anhu ma'ahuma bi aksara min salasati arkanin tawilatin. Makmum tertinggal dari imam dengan sengaja dan mengetahui bahwa haram tertinggal tadi lebih dari 3 rukun yang panjang, arkanin tawilatin. Jadi kalau kita sholat berjamaah jadi makmum, terus kita ketinggalan 3 rukun yang panjang, maka berjamaah kita tidak sah sebagai makmum. Mana rukun yang panjang itu? Apakah i'tidal termasuk? Apakah duduk di antara 2 sujud termasuk? Fala yuhasabu minha al-i'tidalu wal julusu bainas sajadataini. Tidak termasuk rukun yang panjang, yaitu i'tidal. Duduk di antara 2 sujud, tertinggal keduanya karena uzur yang mengharuskan, yakni yang mendorongnya adanya ketinggalan tersebut. Jadi, tidak termasuk rukun yang panjang, artinya nggak kehitung. Arkanin tawilah, yaitu i'tidal, duduk di antara 2 sujud. Imam sudah dia berjamaah, kita makmum masih baca surat Fatihah misalkan, terus imam sudah ruku tuh terhitung tuh rukun panjang. Kemudian imam yang i'tidal kan, dia masih sibuk baca Fatihah karena pengen ngejar tadi. I'tidal itu nggak terhitung tuh, karena i'tidal itu termasuknya rukun yang pendek. Kemudian imam sujud. Nah, kalau sujud kehitung tuh. Duduk di antara 2 sujud, enggak kehitung. Sujud lagi, kehitung. Berarti sampai imam bangkit dari sujud yang kedua, makmum masih baca Fatihah, nah itu udah jauh tuh jaraknya. Maka di situ kalau bedanya sampai sejauh itu, maka jamaahnya tidak sah. Gitu ya. Umpamanya di sini ka isra'in imamin qira'atan wal ma'mumu bati'ul qira'ati li azmin khaliqin la liwaswasah la liwaswasati awil harakah. Umpamanya bacaan imam cepat, imam bacanya cepat, sedangkan makmum bacaan Fatihahnya lambat tuh ya, karena
apa namanya, karena ya bisanya emang lambat gitu. Kalau cepet tuh dia khawatir atau dia takut apa bacaannya berantakan gitu kan. Bukan karena was-was, karena ada sebagian orang yang ketika baca surat Fatihah itu diulang-ulang karena nggak ragu gitu ya, ragu makhrajnya, ragu tajwidnya segala macam, sehingga dia diulang-ulang sampai ketinggalan si imam tadi. Atau imam cepat gerakannya sedangkan makmum lambat. Nah, jadi syarat yang terakhir itu adalah ketika kita selisih 3 rukun panjang dari imam, maka jamaah kita sebagai makmum tidak sah. Solusinya ya tadi, kalau memang kita udzur dalam arti bacaannya lambat segala macam, ya udah ketika imam ruku kita ikut ruku juga. Bacaan Fatihahnya belum selesai, nggak apa-apa, insya Allah ditanggung sama imam. Wantidhari makmumin saktatah ay saktatal imam liyaqra'a fiha al-Fatihah. Umpamanya lagi menunggu imam diam sudah membaca Fatihah sebelum surat agar makmum membaca Fatihah ketika itu. Namun tiba-tiba imam ruku sudah membaca Fatihah. Faroka'a aqoba wasahwihi, tidak membaca surat terlebih dahulu. Jadi si imam itu lupa, atau karena makmum lupa tidak membaca Fatihah sehingga imam ruku. Misalnya makmum meragukan bacaan Fatihah sebelum ruku. Semua contoh itu karena uzur, dimaafkan. Kadang kita beres baca doa iftitah gitu kan dengerin imam baca Fatihah tuh. Imam waladolin kita amin. Kadang imam baca surat kita lupa baca Fatihah tuh. Nah, kalau karena lupa tiba-tiba kita belum baca Fatihah imam sudah ruku, udah lanjut aja ruku, nggak apa-apa. Itu namanya uzur. Kecuali kita nunda-nunda, nanti aja baca Fatihahnya. Kayaknya bacaan imamnya juga masih panjang nih. Tiba-tiba imam bacanya nggak full satu surat. Misalkan 1 atau 2 ayat saja. Nah, itu harus diselesaikan tuh. Harus diselesaikan Fatihahnya. Amat takhalluf li waswasati, adapun tertinggal karena waswas tadi, bi angkana yuraddidul kalimah, dengan cara makmum mengulang-ulang kalimah, min ghairi mujibin falaisa bi'udrin, tanpa ada yang mengharuskan, hal itu bukan karena udzur. Nah, kalau waswas nggak termasuk udzur, maka ia tetap wajib membaca Fatihah sampai selesai. Gitu. Qala Syekhuna Imam Ibnu Hajar Haytami, guru dari Syekh siapa tadi? Zainuddin Abdul Aziz ini berkata, yang bagi fidhi waswasatin, penting bagi seorang yang punya penyakit waswas, sorot karena pembawaan, sorot kal khalqiyah bihaitsu yaqta'u kullu man ra'ahu. Penting bagi orang yang punya penyakit waswas karena memang sudah bawaannya, sekira setiap orang melihatnya memastikan bahwa dia tidak memungkinkan meninggalkan Fatihah, maka hukum yang berlaku bagi orang itu sebagaimana orang yang lambat gerakannya. Makmum seperti pada gambaran tersebut tadi harus menyempurnakan bacaan Fatihah selama tidak tertinggal lebih dari 3 rukun yang panjang tadi. Maka untuk orang yang punya penyakit waswas harus tetap disempurnakan. Wa in takhallafa ma udrin, kalau tertinggal lebih dari 3 rukun karena uzur, umpamanya bi alla yafruga minal Fatihah, sebelum makmum menyelesaikan Fatihahnya, imam sudah berdiri dari sujud atau dari duduk tasyahud awal. Itu kan gitu kan?
ruku, sujud pertama, sujud kedua. Imam udah bangun tuh. Atau imam lagi baca tasyahud awal. Itu kan udah lewat dari 3 rukun panjang tuh. Apa solusinya? Fal yuwafiq imamahu wujuban fi ruknir rabi wa huwal qiyam. Maka makmum wajib mengikuti imam pada rukun yang keempat, yaitu berdiri atau duduk untuk membaca tasyahud. Jadi ketika targetnya itu selama rukun panjang 3 tadi itu harus selesai Fatihah tuh. Kalau nggak selesai juga, begitu imam duduk tasyahud awal, kalau rakaatnya rakaat kedua atau bangun dari sujud di rakaat pertama dan rakaat ketiga, itu imam sudah makmum yang tadi telat itu sudah harus ruku gitu. Jadi ditabrak aja tuh ketertiban tadi, yaitu berdiri atau duduk. Maka ia wajib meninggalkan ketertiban dirinya. Dengan demikian ia tertinggal satu rakaat. Maka nanti setelah imam salam, dia harus mengganti rakaat tadi. Banyak repot nih. Iya. Jadi rakaat yang tadi itu termasuknya nggak kehitung aja buat dia gitu. Harus dilengkapi setelah imam salam. Nah, ini juga penting nih buat yang jadi imam, bacanya jangan terlalu cepat. Mungkin ada makmum-makmum yang semodel itu, yang bacaannya lambat atau yang mungkin ada was-was di hatinya, itu bisa ketolong. Summa yatadaraku ba'da salamil imami ma baqi alaihi. Kemudian sesudah imam salam, ia menyempurnakan 1 rakaat sisanya. Gitu ya. Fa illam yuwaffiq fir rabi'i ma'a ilmihi biwujubil mutaba'ati walam yanwi al mufaraqah. Apabila ia tidak mengikuti imam pada rukun yang keempat, misalnya berdiri tadi, dan mengetahui bahwa wajib mengikutinya, sedangkan ia tidak berniat mufaraqah, maka batal sholatnya, karena ia mengerti dan menyengaja. Batalat sholatuhu in alima wa ta'ammad. Jadi simpelnya gini, dia masih baca Fatihah, masih sibuk, baik karena was-was ataupun karena lambat. Si imam ini sudah lebih dari 3 rukun panjang, ya. Maka solusinya 2. Yang pertama, pada imam rukun yang berikutnya dia segera ruku, ngejar. Tapi tetap buat dia itu rakaat kosong. Maka harus ditambah ketika imam sudah salam. Kalau Fatihahnya tadi belum selesai, belum keburu. Tapi kalau Fatihahnya sudah keburu sebelum imam bangun dari sujud yang kedua tadi, atau imam melakukan tasyahud awal, duduk tasyahud awal, maka itu terhitung buat dia. Ya, misalkan dia baru siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, imam baru mau bangun tuh dari sujud yang kedua. Nah, maka dia ngejar tuh rukun. Tapi kalau uzur, nah tadi kalau uzur itu boleh kita tidak menyelesaikan bacaan Fatihahnya, baik karena lupa, yang uzur itu. Di antaranya karena lupa. Karena kita kan sholat tuh kadang banyak yang dipikirin ya. Aduh, tadi di mana kunci itu kan? Nah, sholat tuh biasanya muncul semua tuh pikiran. Wa in raka'al ma'mumu ma'al imami fasyakka hal qara'al Fatihah aw tadzakara. Nah, ini kasus yang kedua nih. Kalau tadi yakin dia telat nggak ya. Ini kasus yang kedua. Apabila makmum ruku beserta imam, dia mau ruku nih tertib sama imam. Tapi di pas ruku tadi dia ragu.
apakah tadi udah baca Fatihah apa belum? Ya. Au tadzakaro annahu lam yaqra ha lam yajuz lahul audu ilal qiyam wa tadaraka ba'da salamil imam rakaatan. Maka ia tidak boleh kembali berdiri, tetapi wajib menambah 1 rakaat sesudah imam salam. Kalau sholat munfarid kan boleh tuh. Kita udah sujud tapi tadi lupa ataupun ragu udah ruku apa belum tuh. Kalau kita balik lagi ke ruku tuh. Berdiri lagi, ruku, i'tidal, nah itu. Tapi kalau sholat jamaah kan nggak mungkin. Kita harus terus ngikutin imam. Maka solusinya jangan balik lagi ke yang tadi ragu, tapi ikutin aja imam sampai selesai, tapi nanti setelah imam salam diganti gitu. Nanti hanya sekalian di akhir ya. Diselpet nih nanti. Lam yajuz lahul audu ilal qiyam wa tadaraka ba'da salamil imam rakaatan. Fa in ada aliman amidan. Kalau ia kembali berdiri untuk membaca Fatihah serta mengetahui bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, haram hukumnya dengan sengaja, maka sholatnya batal. Fa in ada aliman, dia tahu kalau itu nggak boleh, amidan, sengaja dia lakuin, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Wa illa, kalau nggak sengaja dan nggak tahu gimana? Fala, wa illa fala. Kalau nggak sengaja dan nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi kan aneh ya. Jika tidak demikian, yaitu kembali berdiri karena lupa bahwa hal itu haram atau tidak mengetahuinya, maka sholatnya tidak batal. Apabila yakin terhadap bacaan Fatihah namun meragukan sempurna atau tidaknya, hal itu tidak berarti apa-apa. Tapi tadi mah yang ragunya itu tadi udah baca Fatihah apa belum ya? Gitu. Tapi kalau ragunya hanya sekedar falau tayaqqanal qiraata wa syakka fi ikmaliha. Tadi bacaan saya sempurna apa enggak ya? Makhrajnya udah benar apa belum ya? Tajwidnya udah pas apa belum ya lah? Fa innahu la yu'athiru. Kalau keraguannya hanya kesempurnaan Fatihahnya, tapi dia yakin tadi baca Fatihah, maka hal itu la yu'athiru, tidak membatalkan sholatnya tetap sah. Enggak masalah. Yang masalah tadi lupanya atau ragunya itu sudah baca atau belum. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Monggo. Apakah nasi goreng berhasil? Enggak. Jadi gini Pak, Ilmu nanya nih. Ya, kan silakan. yang dimaksud ini yang telat sampai 3 Rukun panjang. Itu tuh di rakaat pada saat kita pertama ngikut iman atau rakaat keduanya atau setelahnya? Maksudnya? Jadi kan ini rakaat pertama kita telat kan, terus kita baca baca Al-Fatihah, semuanya udah rukuk sampai ke sujud kan? Atau di rakaat keduanya kita sudah sebagai makmum dari awal, terus kita terlalu fase mungkin atau terlalu khusyuk, terus aku tahu tuh udah sujud gitu. Atau yang pertama ini atau yang kedua? Yang kedua. Berarti bukan. Kalau yang pertama bahkan nggak baca Fatihah pun nggak apa-apa. Begitu takbir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ruku, langsung ngikutin gerakan imam yang tepatnya di. Kalau dia sempat ruku sama imam dihitung. Tapi kalau dia takbir imam udah sujud, ya berarti enggak juga. Nah, yang dimaksud dari kasus ini adalah rakaat yang keduanya, seterusnya, rakaat yang berikutnya gitu. Bukan rakaat pas masbuknya. Itu ya. Keterlaluan juga. Baru udah sujud dia masih gini aja.
Tapi ada kalau orang itu was-was bisa jadi. Subuh itu nggak bisa begitu. Atau dia Ada, aku digantung pernah ada. Iya, sampai begini terus. Gimana sampai aku begini masih begini dulu. atau tidur dalam kondisi ngantuk tadi, sholat dalam kondisi ngantuk, itu batasnya apa sih kita tuh batal sholatnya? Kan tidur batal sholatnya. Batasnya itu kalau kita udah nggak denger lagi suara imam. Kalau masih dengeran dikit-dikit itu belum batal tuh. Tapi kalau udah les, kalau masih berdiri Pak. Iya. Hilang sebentar gitu. Kalau udah sampai nggak kedengeran berarti udah batal. Tapi kalau udah merem tapi kuping kita masih bisa dengar tuh suara-suara di sekitar kita, atau apalagi suara imam bacanya nyaring gitu kan, itu belum batal. Tapi itu batalnya cukup sebatas batal sholat atau wudhunya juga batal, Pak Ustaz? Kalau misalnya kita udah nggak dengar lagi suara imam. Batal. Nah, tidur itu kan yang batal apa? Wudhu juga batal Pak. Tar. Kalau tidur duduk biasanya kan. Iya. Kalau Jumatan ada begini. Jumatan kalau nyender tidur, nah itu batal. Ya kalau nyender Jumat kan terkadang kan orang tidur itu apakah harus wudhu lagi atau gimana? Nah, kalau pas yang dari sholat tadi kan ketika kita nggak kedengaran nanti imam itu hanya sebatas batal sholatnya kah atau wudhu kembali kita Ustaz? Kalau setahu saya yang tidur yang membatalkan wudhu, yang tidak membatalkan wudhu itu tidur dalam kondisi duduk sempurna sila. Itu walaupun tidur nggak membatalkan wudhu. Tapi kalau dalam kondisi berdiri tadi kasusnya, itu ada kemungkinan batal wudhunya. Nah, untuk ikhtiyat berhati-hati ya berarti ngulangnya dari wudhu. Dari wudhu. Nah, itu juga hati-hati kalau kita senderan tuh lagi Jumat dengerin khotib kan, tidur. Nah, ketika tidurnya nyender, batal wudhunya. Habis itu ditambah lagi mau wudhu jauh. Edisi lagi. Oke ya. Begitu bangun sudah selesai sholatnya. Ini sudah selesai belum? Kalau sampai selesai sih keterlaluan banget tuh. Pasti ditepok ya. Atau dia tidur posisi gini, tapi begitu bangun udah jengkang gitu kan. Nah, itu juga batal wudhunya. Maka harus ulang dari wudhu. Kalau tadi kasusnya lagi berdiri, sholat kan, kita tiduran, berarti wudhunya juga batal. Karena yang wudhunya nggak batal itu hanya pada saat duduk sempurna. Kalau semisal tadi subuh ngantuk tiba-tiba kaget, nah itu membatalkan nggak Ustaz? Tadi tidurnya itu sampai masih dengar kadang kedengaran wah gitu kan kayak mau jatuh. Kalau selama masih dengar nggak apa-apa. Berarti masih bisa. Karena ya. Iya. Jadi lagi enak kaget kan? Apa sayang? Saya nggak pernah ngaku. Siapa itu? Tangga. Itu. Lanjut dulu ya. Walau istaghola masbukun, apabila masbuk itu masyghul, menyibukkan diri, masyghul itu. Wa huwa malam yudrik min qiyamil imami, yaitu makmum yang tidak mendapati imam ketika berdiri dalam waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Qadra yas'ul Fatihah bin nisbati ilal qiraatil mu'tamadi wa huwa diddul muwafiq. Apabila masbuk itu masyghul, menyibukkan diri, yaitu makmum yang tidak mendapati imam ketika berdiri dalam waktu yang cukup untuk membaca Fatihah dengan nisbat pada bacaan yang sedang, kebalikan dari masbuk adalah muwafiq. Muwafiq ialah makmum yang mendapatkan imam pada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Nah, di sini ini definisi aja antara makmum masbuk sama makmum muwafiq. Jadi yang disebut makmum masbuk itu dia nggak bisa baca Fatihah dengan
sampai selesai sebelum imam ruku. Tapi kalau makmum muafik, artinya makmum ikut dari awal, itu cukup membaca Fatihah sebelum imam ruku. Walau syakka, apabila masbuk itu merasa ragu, hal adroka zamanan yasa'uha takhallaf littimamiha wala yudrikur rok'ah malam yudrikhu firruku'i bisunnah. Apabila ia dapat menyusul ruku imam pada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, padahal ia tertinggal untuk menyempurnakan Fatihahnya dan tidak akan mendapatkan satu rakaat selama tidak berbarengan dengan imam tadi, tertinggal karena pekerjaan sunnah, misalnya membaca ta'awud, doa iftitah, tidak mengerjakan apa-apa, ia diam saja pada waktu tertentu sudah takbiratul ihram, sementara ia belum baca Fatihah padahal ia mengerti bahwa itu adalah kewajiban. Membaca Fatihah, lalai karena mendengarkan bacaan imam, maka ia wajib membaca Fatihah sesudah imam ruku. Nah, kalau ini mau kerupuk, ini kerupuk. Ada makmum, ia ragu apakah ia dapat menyusul ruku imam dengan keyakinan dia bisa menyelesaikan Fatihahnya, padahal ia tertinggal untuk menyempurnakan Fatihahnya dan tidak akan mendapatkan satu rakaat selama tidak mendapatkan imam sedang ruku. Jadi ada dua kondisi nih. Pertama, makmum masbuk itu dia punya keraguan nih, kalau saya selesaikan Fatihahnya, saya tidak bisa nyusul imam ruku, tidak bisa ruku bareng dengan imam. Ya. Yang kedua, tertinggal karena pekerjaan sunnah, misalnya membaca ta'awud, doa iftitah. Nah, begitu dia sudah tahu masbuk, tapi masih sempatnya baca doa iftitah, ta'awud gitu kan. Atau dia malah habis takbiratul ihram tuh nggak ngapa-ngapain, ngelamun aja gitu. Ia diam saja pada waktu tertentu sudah takbiratul ihram, sementara ia belum membaca Fatihah, padahal ia mengerti bahwa ia wajib membaca Fatihah, atau lalai karena mendengarkan bacaan imam, saking enaknya bacaan imam. Ya, maka dia wajib membaca Fatihah sesudah imam ruku. Maksudnya, walaupun imam udah ruku, untuk orang-orang yang tadi dengan sengaja tadi itu lalai, ya, harusnya cepat baca Fatihah, tapi dia keenakan dengerin bacaan imam, atau dia ngelamun malah gitu kan. Maka ketika imam ruku, dia tetap wajib baca Fatihah. Kecuali tadi kondisinya lupa, nggak apa-apa. Tapi kalau disengaja seperti itu, dia sadar tapi menyibukkan diri dengan yang lain, baca doa iftitah segala macam gitu kan, padahal yang wajib itu Fatihahnya, maka dia wajib tetap menyelesaikan bacaan Fatihah sekalipun imam sudah ruku. Dengan target tadi tuh, tidak boleh ketinggalan lebih dari 3 rukun yang panjang. Gitu. Tetap wajib dia dapat menyelesaikan Fatihah. Beda dengan orang yang uzur, itu tidak wajib menyelesaikan Fatihahnya, langsung ikut ruku. Dede. juga tadi. Ya, jangan ikutin dong. Mana nih? Qara'a wujuban minal fatihati ba'da rukuil imami sawaun aliman anahu yudrikul imam qabla raf'ihi min sujudihi. Nah, min sujudihi, baik ia menyangka akan mendapatkan imam sebelum mengangkat kepala dari sujud yang tidak menurut ataupun tidak menurut kaul yang termasyhur. Maka tadi tuh dia tetap baca Fatihah walaupun imam sudah ruku, dengan keyakinan dia menyelesaikan Fatihah itu sebelum imam melakukan rukun panjang yang keempat.
Dalam hal ini bangun dari sujud yang kedua tadi atau pada saat tahiyat awal. Gitu. Dedek, ngapain jadi background api? Ntar dihujat netizen loh, Dek. Kemudian amla alal aujahi qadroha hurufan fi dhannihi au qadro zamanin min sukutihi litaksiri bi'udulihi an fardin ila ghairihi. Dek. Membaca Fatihah itu seukuran banyaknya huruf dari bacaan sunnah tadi menurut sangkaannya atau seukuran waktu diamnya sebab ia telah lalai dengan menyimpangkan pekerjaan fardu pada selainnya. Jadi baca Fatihahnya harus ya sesuai dengan aturannya. Nggak mau, ya udah jangan dimakan kalau nggak mau. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Nggak tahu isi. Ada? Masih panjang ternyata. Kirain cukup 1 malam ini. Wow, masih ada 5 lembar. Masih ngebahas poin yang sama. Si lama Pak Haji ini bisa sebulan lagi nih. Sampai tahun baru. Ya, kita simpulkan sedikit. Jadi intinya ketika kita membaca Fatihah itu boleh, apalagi rakaat kedua dan seterusnya itu, kalau kita tidak lupa maka kita wajib menyelesaikan bacaan Fatihah. Kalau imamnya cepat, nah kita juga bacanya jangan terlalu lambat. Kita tetap sempurnakan sampai kalau bisa ya bareng dengan imam. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, imam ruku. Kita tetap baca Fatihah dengan catatan dengan kadar tadi tuh, tidak boleh melebihi 3 rukun yang panjang. Ruku, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Itu udah dapat diskon tuh. I'tidal sama duduk di antara 2 sujud. Itu nggak dihitung tuh. Ya. Untuk ngejar tadi. Tapi kalau lupa dan segala macamnya nggak apa-apa. Lanjut ikut imam aja. Ada pertanyaan sampai sini? Penasaran nih. Kenapa? Kenapa ruku sama duduk di antara 2 sujud itu tidak termasuk? I'tidal sama I'tidal maksudnya sama duduk di antara 2 sujud itu kenapa tidak termasuk rukun panjang? Nah, rukun panjang ya Pak. Karena kedua rukun itu sifatnya hanya sebagai hijab, pembatas. I'tidal itu pembatas antara ruku dengan sujud yang pertama. Sujud yang pertama dengan sujud yang kedua dibatasin sama duduk di antara 2 sujud. Jadi ibarat buku tuh dia hanya sebagai pembatas-pembatasnya saja. Gitu. Makanya tidak termasuk rukun panjang. Tapi tetap rukun. Kalau nggak dilakuin ya batal salatnya. Namanya juga rukun. Gitu. Seperti itu. Ada lagi? Dede mau nanya, Dede. Ini bacanya apa, Dek? Enggak. Dede sampai ikro berapa ngajinya? 2. Wah. 3. Kalah sama Pak Ustaz. Ustaz itu 1. Padahal dapat. Pak Ustaz udah ikro 1. Ustaz, ini saya cuman mengobati penasaran aja. Iya, apa-apa. Ketika saya sholat sendiri itu, Hmm. terkadang saya ini mengambil yang sisi enaknya aja. Dalam artian begini, ketika sholat takbir pertama itu, terkadang saya kalau lagi males baca iftitah pas Al-Fatihah. Nah, ketika saya beranggapan saya karena males itu
Gimana itu Ustaz? Padahal itu kan memang sunnahnya. Intinya kan sunnah itu ketika ditinggalkan tidak membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah. Tapi ada pendapat para guru, para ulama, ketika sunnah kan lawannya makruh. Artinya kalau sunnah kita tinggalkan berarti dapat makruh. Kalau makruh kita tinggalkan berarti dapat sunnah. Nah berarti ketika kita sholat nggak mau baca iftitah, nggak mau baca ta'ud, ya kan? Berarti batal tidak, hanya makruh. Gitu. Sampai membatalkan nggak? Tapi hanya makruh saja. Maka kalau saran saya sih sebaiknya ya dilengkapi, dibaca juga. Tapi kalau memang buru-buru, misalkan nunggu jadwal kereta segala macam, ya nggak jadi masalah juga. Kalau sholat sunnah wajib, maksudnya sunnah juga yang membaca. Sunnah juga, tetap sunnah juga. Cuman kalau sholat sunnah, kalau kita lagi malas, boleh sambil duduk, walaupun nggak udzur. Akan di beberapa wilayah seperti pertanyaan Pak Tinto yang kemarin, itu ada adatnya seperti itu, sholat sunnahnya, ba'diyahnya ya sambil duduk aja. Allah. Saking malasnya berdiri. Tapi afdolnya ya berdiri kalau. Tapi karena sholat sunnah boleh silahkan. Walaupun nggak ada udzur. Berdua kita. Itu. Itu mah disuruh dokter. Mau lagi. Tuh, ayo ditanyain tuh. Tapi saya kemarin sempat berpikir pada saat bapak saya sakit itu, lebih sebenarnya pas kali sakit itu lebih utama duduk pakai kursi atau selonjor begini Pak Ustadz ya? Oh, sebenarnya boleh nggak tuh kalau secara hukumnya? Boleh selonjor. Tinggal gimana nyamannya aja. Kalau sampai duduk di kursi merasa enak, kalau duduk pegel, Tinggal gini. Karena kalau dipaksakan kan jadinya mudorot. Ya itu nggak boleh. Takutnya malah sakitnya malah parah gitu. Kalau gini Pak Ustadz, Iya enggak. mungkin ini agak di luar yang tadi. Cuman Nanti. Saya nggak bisa jawab kan, bisa lempar ke Pak Juanda ya. Iya. Apa baru? Sebagai makmum masbuk ya Pak Ustadz. Ah. Si imam ini sudah rakaat kedua tapi tahiyat awal. Oh, saya nggak ngikut, nunggu dia berdiri, baru kita mulai makmum meskipun kita hadir saat imam itu sujud dan tahiyat awal. Itu bagaimana yang paling bagus? Afdolnya langsung takbir, langsung masuk. Langsung masuk. Jangan nunggu dia rakaat berikutnya. Langsung masuk. Karena iya langsung sujud. Langsung duduk gitu. Iya. Karena bisa jadi itu sujud yang diterima sama Allah. Karena kita nggak ngitung itu. Atau khawatir, maaf ya gitu. Ketika nunggu nggak ada umur. Nggak pernah tahu. Ya, tapi sebaiknya jangan ditunggu, langsung ikut aja. Tapi kadang kita kan percuma ngikut juga nggak kehitung. Nah itu tuh otak-otak hitung-hitungannya jalan. Iya tetap langsung sujud. Takbiratul ihram dulu. Bisa di belakangnya di gereja tuh sampean ya. Kalau akbar dulu kan ini langsung dia itu niat langsung kedubrak. Aduh. Tapi mungkin dia awalnya jawabnya gini kan Pak? Iya langsung. Bisa jadi. Tahu. Itu kayak renang itu. Tapi tetap Apa namanya? harus Ini penjelasannya. mungkin nggak kedengeran Allah Akbarnya. Kan yang penting bacaannya bukan di tangannya. Kenapa Pak? Kalau sifatnya kita kayak buru-buru gitu. Ah. Kan begini. Kita mau ngejar satu rakaatnya gitu.
ketika imam itu belum melakukan apa namanya tiga rukun panjang. Jadi posisinya itu rakaat pertama, kita masbuknya telat. Kondisi imamnya pada saat itu ruku. Apakah sebaiknya kita cepat-cepat untuk Al-Fatihah atau menunggu imam nggak apa-apa lah apa namanya sujud, ya kata kembali lagi ke pertama tadi, kalau misalnya kita nggak tahu umur walaupun kita nggak hitung. Nah, itu maksud saya kalau kita tergesa-gesa seperti itu apakah afdol juga ataukah memang harus seperti itu? Nah, kalau kondisinya masbuk di rakaat yang pertama tadi buat kita sebagai makmum masbuk nggak apa-apa, yang penting kita takbir, niat takbir, nah langsung ikut ruku aja supaya dapat rakaat itu dengan imam. Nggak apa-apa, karena kita kejar rukunya. Kalau jadi kan orang makmum masbuk itu dapat rakaat itu kalau dia ruku bareng dengan imam. Takutnya dikembaliin lagi, itu tunggu dulu sih, hitung-hitungan banget. Itu. Nah kalau itu kita yang dapat bonus. Kalau itu kita yang dapat bonus. Kalau tadi kan kita yang pinter kodek, nunggu. Kalau itu kita yang dapat bonus. Itu malah dapat bonus turut cepat gitu kan. Bahkan ada sebagian makmum yang dia ikut dari awal, dia tahu iqomah gitu kan. Dia takbir imam dengar, tapi dia sengaja nunggu imam mau ruku deh. Ada juga yang kayak gitu tuh. Tahu itu mah. Itu biasanya kejadian tuh kalau di anak-anak SMP situ kayak gitu tuh. Nunggu nih bentar lagi imam ruku baru kita takbir gitu kan. Nah kalau kasusnya tadi kayak yang diceritakan, ya kita langsung takbir aja, selesai sempurna takbir langsung ruku. Tapi hati-hati nih, kalau begitu kita ruku imam bareng sama i'tidal imam, selisihan. Ini imam nih, kita baru datang, takbir selesai, kita ruku nih, posisinya gini. Nah ini tetap nggak dapat si makmum tadi, harus ditambah. Yang dapat tuh gimana? Dia tetap segini walaupun sebentar. Nah, gitu. Walaupun cuma sekedar subhanallah atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 1 kali. Itu tetap dapat tuh bareng sama imamnya. Itu berarti rakaat itu kehitung tuh. Kadang saya suka merhatiin, mungkin beliau nggak paham gitu kan. Jadi ketika imam, kebetulan di samping saya masbuknya gitu kan. Begitu dia takbir untuk ruku, imamnya kita udah tidal tuh. Tapi begitu imam salam, dia ikut salam juga. Padahal rakaat yang tadi itu kurang gitu, nggak dapet gitu. Atau ada juga kasusnya kalau saya perhatiin anak-anak itu, jadi dia imam udah ruku, imam sudah sujud, dia ngejar tuh cepet rukunya gitu. Saking pengennya dapat rakaat tersebut gitu. Maka disinilah pentingnya kita belajar ilmu fikih biar dapat. Karena Pak Ustadz, ketika yang Pak Ustadz ceritakan tadi, wah di samping saya nih nggak paham. Nah, bagi yang paham wajib nggak setelah selesai sholat mengingatkan? Wajib. Diingetin. Kadang-kadang kan nggak enak ya. Benar. Kalau sekarang kan enak Pak, ingetinnya kalau kita tahu nomornya kan kirim aja sharean ursad yang di YouTube. Tapi apa tiba-tiba ngirim kayak gini? Ya, Pak Ustadz. Takutnya dia menganut WhatsApp-nya. Boleh ya? Enggak, kalau itu insya Allah semua madhab sepakat. Dede, main HP izin dulu lah. Iya, itu takut. Saya mau nanya Pak, takbirnya beda. Kan situasi kondisinya itu adalah ketika makmum juga nggak tahu. Terus ini kan harusnya sama gitu ya. Nah, tapi kalau si imamnya masih posisi ruku, tapi dia udah Allahu Akbar, gimana Pak? Dapat gak 1 kali tasbih tadi tuh si makmumnya? Kalau dia baru
Yang karena si makmum masbuk yang butuh dia yang harus ngukur. Dia yang tahu. Hanya pas sholat langsung aslinya di Itu posisinya itu Iya. si imamnya itu sami Allah atau dia udah sami Allah kan kadang-kadang ada yang masih rukuk loh sami Allah gitu loh Pak. Itu apakah perbuatannya atau suaranya? Maksudnya dia itu kan biasanya kalau imam itu kan sendiri dia udah ngomong dulu ada yang sami Allah gitu loh Pak. Nah, maksudnya tadi belum begini. Nah, posisinya kan dia belum naik tapi masih rukuk gini. Kalau imam sudah aba-aba sami Allah ya udah itu tandanya. Karena kan posisinya ketika kita ruku itu kan kita ngandelin indera pendengaran kita kan sebagai aba-aba itu. Walaupun aku tidak imamnya belum sempurna, tetap nggak kayak itu. Berarti solusinya tetap dia harus nambah pada rakaat. satu ini. Enggak rugi. Nambah aja lah. Ya, Kita harus tahu biar nggak ini. Satu tasbih. Ketinggalan kalau nambah. Nah kalau ragu gimana? Tadi saya dapat nggak satu sabe? Udah tambahin aja nanti dia. Untuk menyempurnakan. Cukup ya? Nah, ini bocil dua nih takut. Wa azara man takhalafa li sunnatin summa qala Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf kalau banyak salah. Dede, kenapa lagi?